Commissioner who have achieved the award from the Secretary General. So, ladies and gentlemen, please give a big applause for our Merci Patrick, je suis Paul Loulou. Je vais donner donner conseil toujours pour mettre le masque pour protéger, pas beaucoup seulement pour aider les autres. Oui, c'est bon, merci beaucoup pour garder le masque. D'accord. C'est la virus est très dangereux pour nous et pour les humains. Nous avons besoin. Conflict preventions will not sustainable without the participation of the woman. And when you face the situations of the woman early warning, early responses, this issue have been developed primarily because you have to see in the perspective of the man and the woman and its separations between man and the woman. And as the policewoman, and based on my experience that I have been engaged in United Nations mission in Republic Democratic of Congo as the Chief of Police Operations Center, where I served for 2 years there since 2019 to 2021. I can see that how critically the role of the policewoman in particularly and the role of the woman in generally to support the plan of the United Nations Security Council and the mandate of the mission itself, where our women in the term of the making decisions for the community, for the local government structure, for the parliament. So without the woman participations, we are not going to have the kind of measure that which needed to prevent the conflict. So in particularly when the more you are analyzed about the conflict and the more you will see the link of the development. Is the link to the issue of the social, politics, economy, public of life, which gathering into one. So without the woman participations, you will never find the conflict prevention. Like it's the way of reduces the reaction of the masculine military characteristic approaches to reducing the violations, where the woman can support in bringing the dialogue, mediations, and utilize peace-building tools. In particular, to give the peace educations within the community. So if we see in the specific again in the on the development issues such as economy, politics, social, that they can trigger violation or trigger the conflict, as well as we also know that the men's are already involving in the some of issues, but the woman rules as the mediations are very vital as the mediation of the local community that can show that the women are supporter in all the diversity perspective in the decision making that is able to bring at the level of discussions within family, within community, within district or city that can prevent conflict and create the security and order.
saat bertugas di luar negeri itu dan juga tercatat sebagai Chief of Police Operations Center, bisa diceritakan? Ya, jadi MONUSCO sendiri berasal dari kata Prancis yang artinya Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo. Jadi misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung stabilisasi di negara Republik Demokratik Kongo. Jadi negara Republik Demokratik Kongo sendiri merupakan negara terbesar di Afrika Tengah setelah Aljazair. Saya di sana tidak pada saat saya lulus tes dari kepolisian PBB, kami tidak ditempatkan langsung ke sana, tapi kami mendapatkan pembekalan yang sangat maksimal dari Divisi Hubungan Internasional Polri di bawah Biro Misi Internasional. Jadi kami benar-benar diberikan pembekalan sehingga seperti di sana adalah Frankofon, menggunakan bahasa Prancis. Kami dimantapkan dalam bahasa Prancisnya, disekolahkan di IPI, Institut Prancis Indonesia. Kemudian Polri benar-benar memastikan bahwa kami yang dikirim di sana memiliki integritas yang tinggi, memiliki keterampilan, profesionalitas kerja, sehingga apa yang nanti kita miliki dapat dipakai dalam bekerja di misi tersebut. Dan sebelum menjadi Chief, apa yang dilaksanakan tugas sehari-hari di sana? Sebelum menjadi Chief, saya ditempatkan di sektor. Saya melaksanakan tugas dasar kepolisian, yaitu patroli. Saya memberikan penyuluhan kepada polisi lokal, kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menaati ketentuan yang berlaku di sana. Dan menariknya, kamu pernah jadi Chief, itu pangkat Bribka. Iya, bahkan benar. personelmu ada juga jenderal dan kolonel. Gimana Iya, sih benar. ceritanya tuh? Jadi sistem bekerja di sana sebagai individual police officer, sistemnya di sana rankless. Jadi kita tidak membawa pangkat dari negara kita masing-masing. Jadi di sana kita ditempatkan berdasarkan keterampilan dan kemampuan yang kita miliki. Pada saat itu kan kita memiliki masa kontrak tidak permanen di sana, cuma 2 tahun atau setahun. Kemudian pada saat itu posisi Chief of Police Operations Center, chiefnya akan melaksanakan check out dan saya apply jabatan, beberapa kandidat di sana dan saya keterima. Nah, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa dan mengkoordinir semua polisi luar negeri itu seperti apa tuh di sana? Cukup complicated karena Kongo sendiri merupakan negara yang menurut saya sangat complicated dan ironik. Kongo itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Di sana sungainya aja sungai yang paling panjang, terpanjang kedua setelah Sungai Nil, kemudian sungai yang terbesar setelah Sungai Amazon. Di sana pun beriklim tropis, jadi dia tidak gurun pasir, jadi dia hampir seperti dengan negara kita Indonesia. Jadi Kongo memiliki hutan yang sangat lebat, tropis, kemudian kandungan tanahnya itu banyak mengandung mineral, berlian, dan kobalt yang terdapat di HP kita itu, komponen handphone itu berasal dari Kongo. Jadi ironisnya dengan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, tapi hampir 100% masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan. Karena konflik yang berkepanjangan, kemudian di tempat saya sendiri, karena Kongo itu merupakan negara yang sangat besar, kita di sana ada 8 sektor dan 3 subsektor. Sektor itu hampir dengan Polda kalau di Indonesia. Jadi saya mengkoordinir 8 sektor tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk mengirimkan laporan kepada saya, laporan tentang situasi keamanan di wilayah masing-masing, kemudian laporan tentang pelaksanaan tugas mereka. Dan dari laporan itu setiap hari masih terjadi kekerasan, masih terjadi pembunuhan setiap harinya, masih terjadi penculikan dan konflik bersenjata antara kelompok bersenjata itu sendiri dengan militer, yang menimbulkan korban baik dari militer atau kelompok bersenjata itu sendiri dan bahkan pada masyarakat sipil. Ya. Jadi dari laporan itu kita kumpulkan, kemudian memberikan analisa dan memberikan kepada seluruh sektor itu bagaimana cara tentang operasional mereka. Dan menariknya apa sih yang paling berkesan sebagai Chief of Police Operations Center ketika kamu bertugas saat itu? Apa yang paling berkesan? Jadi yang berkesan karena yang tadi saya katakan bahwa kita individual officer di sana adalah rankless, kita tidak mengenal pangkat.
Jadi kita ditempatkan berdasarkan keterampilan masing-masing. Jadi di sana kita bertemu dengan polisi-polisi dari beberapa negara yang berbeda, dan mungkin mereka memiliki pangkat yang lebih tinggi dari kita. Mereka mungkin senior officer atau mungkin top senior officer. Jadi untuk apalagi di sana ada play jabatan, kita memiliki posisi tertentu dan tidak menutup kemungkinan staf kita itu mungkin pangkatnya lebih tinggi daripada kita. Jadi itu merupakan pengalaman yang sangat baru bagi saya dan sangat dan saya juga belajar manajemen dari situ, belajar leadership dari situ. Kemudian yang menarik lainnya yaitu pada saat saya akan selesai kontraknya sekitar bulan Mei itu saya berdinas di Kota Goma, dan pada saat itu terjadi erupsi gunung berapi yang sangat aktif di Nyiragongo. Dan sebagai Chief of Police Operation Center, saya di mana saya harus bertindak yang tepat, tidak panik dalam situasi emergensi yang seperti tersebut, dan bagaimana saya mengevakuasi anggota-anggota kepolisian untuk pindah ke provinsi yang lebih aman. Jadi selanjutnya saya akan mengevakuasi essential staff setelah saya mengevakuasi anggota-anggota kepolisian yang lain. Dan banyak sekali ya Begitu. pasti ya cerita-cerita yang menarik Banyak saat banget. bertugas di sana. Nah, apa yang mau disampaikan Brigadier Lulu sama polwan se-Indonesia kalau melihat dari apa yang menjadi pengalaman Anda sebagai anggota misi perdamaian, itu sangat menarik bahwa bisa menjadi seorang chief. Boleh.